Cerita tentang pesugihan, Sate Gagak, yang penuh misteri dan kegelapan menjadi legenda yang melekat kuat di sebuah desa terpencil di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa ini terkenal dengan cerita-cerita mistis yang sering menjadi perbincangan di antara warganya, terutama mengenai kisah pesugihan yang menyeramkan. Pesugihan, dalam kebudayaan masyarakat, seringkali menjadi solusi cepat untuk memperoleh kekayaan, meski dengan konsekuensi yang mengerikan. Salah satu kisah pesugihan yang paling terkenal di desa tersebut adalah pesugihan Sate Gagak, sebuah ritual yang diyakini mampu mendatangkan kekayaan berlimpah, namun dengan bayaran yang sangat mahal, nyawa manusia sebagai tumbal. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Sura, seorang petani miskin yang tinggal di desa itu. Sura menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Panen yang selalu gagal dan hutang yang terus menumpuk membuat hidupnya diliputi oleh penderitaan. Setiap hari, ia bangun dengan kecemasan memikirkan bagaimana ia bisa menghidupi keluarganya yang juga tenggelam dalam kemiskinan. Meskipun ia telah berusaha keras, takdir seolah-olah tidak pernah berpihak kepadanya. Tekanan dari kehidupan yang sulit mulai mempengaruhi pikiran Sura, hingga pada suatu malam, saat ia duduk termenung di tepi sungai yang gelap, ia bertemu dengan seorang lelaki tua misterius. Penampilan lelaki tua itu sangat aneh dan mencurigakan. Matanya memancarkan cahaya redup yang tidak wajar, dan senyumannya membuat bulu kuduk Sura berdiri. Tanpa basa-basi, lelaki tua itu menawarkan sebuah solusi yang menggiurkan kepada Sura, sebuah pesugihan yang bisa mengakhiri semua kesengsaraannya. Pesugihan ini disebut sebagai Sate Gagak, dan dengan melakukan ritual tertentu, Sura bisa mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, di balik tawaran tersebut, ada konsekuensi yang tak kalah menakutkan. Lelaki tua itu menjelaskan secara rinci tentang proses ritual pesugihan Sate Gagak. Sura harus pergi ke hutan angker di utara desa untuk menangkap seekor gagak hitam yang langka. Gagak tersebut kemudian harus disembelih pada malam purnama dan dagingnya diolah menjadi sate. Ritual tidak berhenti sampai di situ. Sate gagak yang telah dimasak harus dimakan oleh Sura seorang diri di sebuah kuburan tua yang konon menjadi tempat berkumpulnya arwah-arwah penasaran. Jika Sura berhasil menyelesaikan ritual tersebut, kekayaan yang melimpah akan datang dengan cepat, dan hidupnya akan berubah drastis. Namun, di balik janji manis kekayaan, ada syarat yang sangat mengerikan. Setiap kali Sura menikmati hasil dari pesugihan tersebut, ia diwajibkan untuk memberikan tumbal berupa nyawa manusia. Tumbal ini harus dikorbankan setiap kali kekayaannya bertambah, atau jika tidak, kekayaan itu akan hilang dan hidup Sura akan berubah menjadi lebih menderita dari sebelumnya. Pada awalnya, Sura merasa ragu untuk menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa pesugihan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan mengorbankan nyawa manusia adalah dosa besar yang tidak bisa ditebus. Namun, tekanan dari kesulitan ekonomi, rasa putus asa, serta impian akan kehidupan yang lebih baik membuatnya tergoda. Setelah berpikir panjang selama beberapa hari, Sura akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Dengan hati yang penuh kecemasan, Sura mempersiapkan dirinya untuk pergi ke hutan angker, tempat di mana gagak hitam itu diyakini tinggal. Hutan itu terkenal akan keangkerannya, dan banyak orang yang menghindari tempat tersebut karena berbagai cerita menyeramkan yang menyertainya. Meski begitu, Sura merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia bertekad untuk menemukan gagak hitam dan menjalankan ritual pesugihan tersebut, demi mengakhiri kemiskinan yang telah membelenggu hidupnya. Perjalanan Sura di dalam hutan tidaklah mudah. Suasana hutan yang gelap dan penuh misteri membuat setiap langkahnya terasa berat. Dia harus melalui banyak rintangan, termasuk rasa takut yang terus menghantuinya selama perjalanan. Namun, keinginannya untuk keluar dari kemiskinan dan meraih kekayaan membuatnya terus maju. Setelah beberapa hari menjelajahi hutan, Sura akhirnya berhasil menangkap seekor gagak hitam besar dengan bulu yang tampak tidak wajar. Bulu gagak itu hitam legam, seolah-olah dipenuhi oleh kegelapan yang pekat. Dengan gagak tersebut di tangannya, Sura pulang ke desanya dan menunggu malam purnama untuk melaksanakan ritual yang diajarkan oleh lelaki tua misterius itu. Malam purnama pun tiba, dan Sura dengan hati-hati mengikuti semua instruksi yang diberikan kepadanya. Di kuburan tua yang sunyi dan penuh dengan aura mistis, Sura menyembelih gagak hitam tersebut dan mengolah dagingnya menjadi sate. Bau asap dari pembakaran sate bercampur dengan dinginnya udara malam, menambah suasana mencekam di sekitar kuburan. Ketika sate gagak sudah matang, Sura mulai menyantapnya. Satu persatu potongan daging gagak itu masuk ke dalam mulutnya. Meski rasanya aneh dan membuat perutnya mual, ia tetap menghabiskan sate tersebut, seperti yang diperintahkan. Setelah ritual selesai, Sura pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, namun juga harapan bahwa kekayaan akan segera datang menghampirinya. Dan benar saja, keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Tanpa ia sangka,
Hasil panennya kali ini melimpah ruah, seolah-olah tanaman yang sebelumnya layu tiba-tiba hidup kembali dan menghasilkan buah yang lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya itu, hutang-hutangnya pun tiba-tiba lunas tanpa ia tahu siapa yang membayarnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai kemudahan mulai datang dalam hidup Sura. Kekayaan yang dijanjikan oleh pesugihan tersebut mulai membanjiri hidupnya. Namun, kebahagiaan Sura tidak bertahan lama. Setelah beberapa waktu menikmati kekayaannya, Sura mulai didatangi mimpi-mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat arwah-arwah penasaran yang menuntut korban nyawa. Mereka menghantuinya setiap malam, meminta Sura untuk menepati janjinya dalam pesugihan tersebut, mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal. Kegelisahan mulai merasuk dalam diri Sura, dan ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus memberikan tumbal pertama. Dengan penuh ketakutan, Sura akhirnya memutuskan untuk mencari korban. Kesempatan datang ketika seorang pengembara yang tersesat tiba di desanya. Tanpa banyak berpikir, Sura mengambil nyawa pengembara itu sebagai tumbal pertamanya. Setelah itu, kekayaannya semakin bertambah pesat, namun begitu pula dengan ketakutannya. Suara-suara arwah semakin sering terdengar di telinganya, wajah-wajah para korban terus menghantuinya dalam mimpi. Meskipun hartanya melimpah, hidup Sura tidak pernah lagi merasakan ketenangan. Kegelisahan dan keserakahan yang tak terhentikan. Setiap kali ia mengorbankan nyawa, rasa bersalah dan ketakutan yang dirasakannya semakin besar. Ia menjadi paranoid, merasa bahwa arwah-arwah dari dunia lain selalu mengawasinya. Kegelisahan itu terus menggerogoti pikiran dan jiwanya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Pesugihan tersebut telah mengikat hidupnya, dan jika ia berhenti memberikan tumbal, kekayaan yang ia miliki akan hilang dan nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Lama-kelamaan, hidup Sura menjadi semakin hampa. Kekayaan yang ia miliki tidak lagi membawa kebahagiaan, justru membuatnya tenggelam dalam kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia lepaskan. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur. Akhir dari kisah ini begitu tragis. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang dosa dan ketakutan, Sura akhirnya ditemukan mati secara misterius di kuburan tempat ia melakukan ritual pesugihan. Tubuhnya membusuk dalam keadaan yang mengerikan, dengan wajah yang mengekspresikan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Di sekeliling tubuhnya, terlihat sisa-sisa sate gagak yang masih tersisa di atas bara api yang sudah padam. Warga desa percaya bahwa kematian Sura disebabkan oleh arwah-arwah korban pesugihan yang datang untuk menuntut balas. Mereka merasa bahwa jiwa Sura telah ditarik ke dalam dunia kegelapan sebagai pembayaran atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Sejak kematiannya, desas-desus tentang pesugihan sate gagak semakin tersebar luas di desa tersebut. Meskipun kisah tragis Sura menjadi peringatan bagi banyak orang, tetap saja ada yang tergoda oleh janji kekayaan instan dan mencoba pesugihan tersebut, meski mereka tahu bahwa harga yang harus dibayar adalah jiwa mereka sendiri. Kisah Sura dan pesugihan sate gagak menjadi legenda kelam yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Pesan dari kisah ini sangat jelas, keserakahan akan harta tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan sejati, terutama jika kekayaan tersebut diperoleh melalui jalan yang kelam dan penuh dosa. Dalam kehidupan, selalu ada harga yang harus dibayar, dan seringkali harga tersebut jauh lebih mahal daripada yang kita bayangkan.